Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Anggriani, SPDGR, Guru Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 1 Pagar Alam. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik dalam rangka mengikuti perlombaan GTK Apresiasi kategori Guru Transformatif. SMP Negeri 1 Pagar Alam merupakan sekolah menengah pertama tertua di Kota Pagar Alam yang terletak di lereng Gunung Dempo. Sejak 2 tahun terakhir ini, SMP Negeri 1 Pagar Alam telah menerapkan kurikulum merdeka. Dan pada tahun ini, kurikulum merdeka semakin dikuatkan dengan adanya pendekatan pembelajaran mendalam. Pada penerapan pembelajaran mendalam ini, guru diupayakan dapat membangkitkan semangat berkolaborasi, kreativitas, serta penguatan literasi pada diri murid agar murid dapat semakin baik lagi dalam berliterasi. Hal ini dapat guru terapkan melalui prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Situasi dan kondisi yang terjadi pada murid SMP Negeri 1 Pagar Alam di era zaman digital ini membuat mereka lebih senang untuk berinteraksi dengan gawai. Menggunakan gawai bukan sebagai sarana belajar, melainkan untuk bermain games dan asik bersosial media. Sehingga waktu untuk mereka belajar sangat minim, bahkan tidak ada waktu khusus untuk belajar di rumah, terutama membaca. Aktivitas di rumah justru lebih banyak mereka habiskan bersama gawai. Adapun kondisi lainnya yang dilakukan oleh sebagian murid berprestasi adalah menggunakan gawai sebagai sarana penunjang belajar, tetapi dengan jalur instan, yaitu menggunakan AI dalam mencari tugas dan menjawab soal. Sehingga mereka kurang dalam berpikir dan mengembangkan ide kreatifnya. Selain itu, dampak negatif lain gawai adalah murid semakin banyak melakukan pelanggaran tata tertib sekolah, seperti tindakan bullying, akibat sering melihat tontonan yang kurang mendidik melalui tayangan TikTok, YouTube, konten-konten dari para konten kreator remaja di sosial media. Tantangan yang saya hadapi dalam melakukan penguatan literasi antara lain yaitu kurangnya kerjasama dan dukungan orang tua dalam melakukan pengawasan penggunaan gawai dalam proses belajar anaknya di rumah. Tantangan selanjutnya yaitu lingkungan fisik dan sosial yang kurang mendukung. Aksi yang saya lakukan dalam penguatan literasi dari situasi, kondisi, dan tantangan pada murid-murid di sekolah kami adalah melalui penguatan literasi dan karya murid dengan pendampingan MISEHAT. MISEHAT merupakan akronim dari Minggu Sesi Curah Pendapat. Adapun langkah-langkah yang saya lakukan dalam pendampingan MISEHAT melalui 4 kegiatan. Kegiatan pertama adalah penguatan literasi. Kegiatan kedua adalah pelaksanaan MISEHAT. Kegiatan yang ketiga adalah kegiatan melatih tutor sebaya. Dan kegiatan keempat adalah kegiatan untuk berkarya dalam program 1 tahun 1 karya buku. Berikut ini akan saya jelaskan penguatan literasi dengan 4 kegiatan tersebut. Selamat menyaksikan. Kegiatan pertama yaitu penguatan literasi. Penguatan literasi yang saya lakukan bekerja sama dengan guru mata pelajaran seperti Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan IPA yang tergabung dalam tim gerakan literasi sekolah. Adapun kegiatan yang kami lakukan yaitu pembiasaan membaca 15 menit sebelum memulai pelajaran, menghidupkan fungsi dan manfaat dari pojok baca di setiap kelas, pemanfaatan perpustakaan dengan mengadakan lomba pengunjung perpustakaan teraktif, pemanfaatan mading sekolah sebagai tempat murid berkarya, memupuk kebersamaan 1 bulan 1 kali membaca bersama di lapangan, dan pemilihan duta literasi dan pengurus literasi. Kegiatan kedua adalah MISEHAT. MISEHAT merupakan akronim dari Minggu Sesi Curah Pendapat.
Pada kegiatan Mie Sehat ini, saya berperan sebagai guru bimbingan konseling, sebagai guru motivator literasi, membuat jadwal bimbingan 1 minggu sekali agar murid berprestasi, murid yang memiliki motivasi belajar rendah dan murid yang melanggar tata tertib sekolah, serta murid yang menjadi korban bullying diberikan ruang untuk mereka mencurahkan pendapat dan isi hatinya. Adapun pengkategorian murid-murid ini saya lakukan dengan melakukan asesmen melalui aplikasi Tools Guru BK. Adapun tahapan yang saya lakukan pada kegiatan Mie Sehat ini antara lain berkoordinasi dan meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan kegiatan Mie Sehat. Bersama kepala sekolah melakukan kegiatan parenting wali murid agar semua murid dapat diberikan pemahaman bahwa penguatan literasi ini tidak hanya tugas guru saja, melainkan tugas dari orang tua, dan serta meminta izin kepada wali murid apabila anaknya diikutsertakan dalam kegiatan Mie Sehat. Melakukan kegiatan Mie Sehat sesuai dengan jadwal yang sudah disusun. Kegiatan ini dilakukan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang tergabung dalam tim gerakan literasi sekolah setiap minggunya untuk melakukan bimbingan kelompok. Kegiatan ketiga yaitu tutor sebaya. Kegiatan tutor sebaya ini dilakukan setelah terlaksananya kegiatan Mie Sehat. Dari kegiatan Mie Sehat dapat ditemukan murid-murid yang dapat menjadi tutor bagi teman-temannya yang mempunyai permasalahan yang sama. Kegiatan ini disebut dengan tutor sebaya. Sebelum menjadi tutor sebaya, murid-murid ini dibekali materi terlebih dahulu dari kegiatan bimbingan kelompok Mie Sehat. Adapun tugas dari tutor sebaya antara lain memberikan penguatan literasi dan bimbingan kepada teman-temannya dalam memotivasi belajar, mengkoordinir teman-temannya yang ingin bergabung dalam berbagai kegiatan literasi di sekolah. Kegiatan keempat yaitu kegiatan 1 tahun 1 karya buku. Dari kegiatan tutor sebaya, maka dapat ditemukan murid-murid yang mau diajak berani bermimpi, mau mencoba dan mau bersuara lewat sebuah tulisan dalam memajukan literasi di sekolah. Result atau hasil dari penguatan literasi dan karya murid melalui pendampingan Mie Sehat ini dapat membawa perubahan yang lebih baik. Di sekolah, murid mengalami perubahan lebih baik dengan banyak memanfaatkan pojok baca sebagai sarana menambah bahan bacaan dan tambahan pengetahuan, berkreasi, kreatif, dan dapat menghasilkan karya tulis berupa buku yang sudah dihasilkan setiap tahunnya dan sudah berjalan selama 3 tahun ini. Praktik baik yang telah saya lakukan dapat juga membawa perubahan yang menjadi lebih baik dari situasi sebelumnya. Keberhasilan praktik baik ini dapat membawa saya untuk berbagi apa yang telah saya lakukan bersama teman-teman yang tergabung dalam tim literasi untuk berbagi dengan rekan-rekan baik di sekolah maupun di luar sekolah kami, yang dibuktikan dengan diundangnya menjadi narasumber pada kegiatan, seminar, dan webinar Kombel. Keberhasilan praktik baik ini dapat mengantarkan saya untuk berbagi praktik baik yang pertama dengan rekan-rekan di sekolah saya melalui kegiatan IHT. Manfaat yang kedua dari praktik baik ini, saya diberikan kepercayaan untuk menjadi narasumber berbagi praktik baik di komunitas belajar di luar Kota Pagaralang. Dan kesempatan yang ketiga yaitu saya diberikan kepercayaan menjadi narasumber untuk berbagi praktik baik dalam penguatan literasi bagi guru-guru di sekolah lain, yaitu menjadi narasumber seminar dalam penulisan karya buku sampai menerbitkan sebuah buku. Demikianlah penjelasan praktik baik yang telah saya lakukan. Besar harapan saya agar praktik baik ini dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi semua guru-guru dalam proses penguatan literasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.